Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Pembina Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Pak Yudi Wahyudin. Yang terhormat Perwakilan Panitia KBKM, Kak Bobi, Kak Rizky, dan juga Kak Irham. Yang terhormat Perwakilan Staf Ahli Kebudayaan, Kak Berto Tukan. Dan yang terhormat Dewan Pembina IA KBKM, Kak Cynthia dan juga Kak Fardan, dan yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan menjadi pemuda-pemudi penggiat kebudayaan, para alumni KBKM 2019-2021. Sebelumnya, perkenalkan saya Septi selaku pemandu acara pada hari ini yang merupakan perwakilan dari KBKM 2020. Sebelum memulai acara, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memasuki acara yang berikutnya yaitu adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Saudara Hendra selaku inisiator IA KBKM. Kepada Kak Hendra, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat perwakilan dari Kemendikbudristek, yang terhormat Dewan Pengarah Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda, yang terhormat teman-teman dan saya banggakan kawan-kawan inisiator yang sudah bersusah payah kita bisa mengumpulkan kawan-kawan dari angkatan 2019 hingga 2021 ini dalam suatu forum yang bernama Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendra Chan Pratama, Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda, yang dimana Ikatan Alumni ini adalah suatu wadah yang dimana teman-teman bisa berekspresi dan mengekspresikan diri. Bahwasannya KBKM ini belum usai. Jadi mau dibawa kemana gitu. Untuk kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Kita bisa diwadahi di dalam Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda ini. Yang dimana kita akan banyak divisi-divisi, akan banyak kegiatan-kegiatan serta program-program yang akan kita laksanakan. Mungkin untuk sambutan dari saya hanya segitu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, selamat berproses. Ini adalah awal bukan akhir untuk teman-teman berjuang demi kemajuan bangsa dan negara, terutama di bidang kebudayaan. Mari sama-sama bangun budaya. Dari topik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Saudara Hendra. Untuk sambutan yang selanjutnya dari Kak Cynthia selaku Dewan Pembina Ikatan Alumni KBKM. Untuk Kak Cynthia, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, salam budaya, salam kebajikan. Salam hormat untuk Pak Yudi yang sangat mendukung inisiatif dari anak-anak muda ini untuk membentuk sebuah wadah silaturahmi berkelanjutan guna mendukung pemajuan kebudayaan. Terima kasih sekali lagi, Pak. Salam hormat juga nih buat kakak-kakak panitia yang telah menyiapkan segala hal agar KBKM berjalan lancar sejak 2019 hingga 2021 ini. Tentunya KBKM juga masih belum selesai ya, masih lanjut di 2021 ini. Terakhir, saya ingin mengucapkan salam penuh semangat buat para pemuda hebat-hebat dimanapun kalian berada yang sekarang Zoom dari daerah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Cynthia Andi, berasal dari Mojokerto. Kegiatan sehari-hari mengurus museum yang ada di Mojokerto maupun di Malang. Museum Gebuk Wayang di Mojokerto dan Museum Ganesha di Malang. Saya ingin mengucapkan selamat buat para pemuda yang sekarang saat ini ikutan acara KBKM, karena menurut saya KBKM ini merupakan wadah berproses bersama ya penekanannya, dan untuk teman-teman yang sudah sampai di posisi ini, saya berasa kalian juga adalah pemenang gitu. Saya juga mengucapkan selamat juga buat teman-teman yang maju ke nasional ya untuk tahun 2021 ini, semoga bisa berjalan dengan lancar walaupun dalam kondisi pandemi ini. Saya ingin share sedikit ya, bahwa Ikatan Alumni ini
adalah merupakan suatu hal yang saya sangat apresiasi gitu, karena ini merupakan bukti nyata bentuk semangat dari para anak muda, karena ini adalah wadah yang diinisiasi langsung oleh anak-anak muda, yang dimana akan berdiri secara mandiri, tapi terafiliasi dengan siapapun, dengan pemerintahan maupun kelak dengan pihak swasta. Akhir kata saya cuma ingin mengatakan, yuk dengan anak-anak muda yang aktif dan beraksi nyata demi pemajuan kebudayaan berkelanjutan. Sama-sama bangun budaya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Cynthia yang telah memberikan sambutan yang luar biasa. Sambutan berikutnya dari Pak Yudi Wahyudi. Maaf, maksudnya Pak Yudi Wahyudin selaku Direktur Pembina Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Sambutan ini sekaligus dengan pembukaan acara Sarasehan dan pre-launching IA KBKM. Kepada Pak Yudi, dipersilahkan. Baik, makasih Mbak siapa tadi? Lupa saya. Septi, Pak. Mbak Septi. Terima kasih Mbak Septi ya. Saya izin karena lagi di luar rumah ini. Kalau ada latar suaranya agak aneh dan videonya saya tutup, saya mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, dan semangat ya. Karena di masa pandemi ini memang semangat itulah yang selalu kita pupuk ya. Mari kita jadikan pandemi ini sebagai ajang untuk meningkatkan kreativitas gitu. Kita jadikan pandemi sebagai peluang dan tantangan gitu. Makanya saya senang sekali dan mengapresiasi bahwa justru di masa pandemi inilah gitu ya, inisiatif untuk membentuk ya Ikatan Alumni KBKM gitu ya, terrealisasi gitu. Jadi ini luar biasa, tepuk tangan buat kita semua, khususnya buat inisiator, buat teman-teman KBKM ya. Dan saya juga senang karena di sini hadir ada Kapokja di sini, ada Kak Agus ini, Kapokja dari Apresiasi Kebudayaan yang selama ini mengawal kegiatan KBKM. Kemudian ada Kak Bobi di sini, Kak Bobi koordinator ya, koordinator KBKM tahun 2021. Kemudian ada perumus, fasilitator, narasumber gitu ya, yang mengawal teman-teman KBKM dari awal sampai sekarang. Ada Kak Berto di sini, makasih. Dan ada juga kolega saya ini guru saya sebenarnya Sinja ini, masih muda tetapi inspiring ini ya buat kita semua, dan sudah didaulat jadi pembina tadi ya. Jadi makasih juga gitu sudah berkenan mengawal teman-teman dan tentunya kepada para inisiator dan teman-teman peserta KBKM. Sore ini sebetulnya momennya momen gayung bersambut ini. Jadi tahun kemarin sebetulnya di kita sendiri gitu ya, di PTLK dengan teman-teman sudah mulai membicarakan gimana caranya biar teman-teman yang selama ini sudah tergabung di KBKM gitu, jangan putus silaturahminya gitu. Karena silaturahmi, karena kita mencermati banyak kegiatan, setelah berakhir kegiatan putus sudah itu hubungan gitu, dan itu sesuatu yang tidak baik untuk kebudayaan, karena kebudayaan selalu menjunjung tinggi penguatan ekosistem gitu ya, komunikasi, berjejaring dan lain-lain gitu. Sehingga pada saat itu tahun kemarin muncul gimana ya kalau kita mulai konsolidasi teman-teman gitu ya, yang mungkin masih concern, masih punya passion gitu ya, untuk berkreativitas, membuat sebuah inovasi dengan berbasiskan kearifan lokal gitu ya. Dan nanti dari sana kita bergulir kira-kira apa dan bagaimana ke depannya. Karena yang penting dimulai dulu itu. Jangan sebelum dimulai kita sudah pusing dan ribet dulu gitu. Yang penting ada niat baik, niat tulus gitu ya. Insya Allah gitu, kemudahan-kemudahan akan diperkuat oleh Tuhan Yang Maha Esa itu. Jadi yang penting niat dulu, niat baik dulu, niat tulus, konsolidasi dan secara bertahap nanti akan muncul gitu ya ide-ide kreatif dan disinergikan dengan pihak-pihak mana itu. Nah,
sebenarnya dulu itu sudah berpikir seperti itu, dan tentunya saya bersyukur apabila misalnya sore ini ya teman-teman alumni KBKM sepakat gitu untuk membuat saresehan, kemudian launching ya atau ikrar lah gitu ya, terbentuknya gitu ikatan alumni gitu ya, itu patut disyukuri gitu. Walaupun tentunya secara fisik kita ada keterbatasan, tetapi secara substansi gitu ya tetap kita bisa jalan gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, jadi terima kasih gitu. Yang kedua tentunya kalau saya sih memang selalu berprinsip kita bergerak kayak bola salju gitu, pelan-pelan menggelinding gitu. Tetapi yang penting konsisten. Insya Allah lama-lama bolanya membesar gitu ya. Jadi semangat teman-teman juga nanti harapan saya memang diidentifikasi ide-ide luhurnya, ide-ide besarnya, dicatat dan lain-lain, kemudian mulai disepakati apa dulu yang mau kita lakukan gitu ya. Tapi konsisten gitu, terus lama-lama terus gitu. Karena kan yang pertama adalah tentunya menemukan chemistry dulu. Ini kan seluruh Indonesia dengan keberagaman latar belakang, keberagaman ide gitu, semangat dan lain-lain gitu. Tentunya butuh menyamakan sinyal dulu nih, menyamakan soul gitu ya. Yang penting yang pertama sore ini kita sudah niatnya sama ya. Niatnya sama membentuk ikatan alumni dengan tujuan mulia. Itu sudah satu poin penting gitu. Udah start yang luar biasa gitu. Yang kedua tentunya kan nanti tentunya harus ada bukan kepengurusan, saya kurang tahu lah, silakan teman-teman nanti ya. Tapi yang jelas memang harus ada tim yang selalu menjaga roh atau marwah ya dari ikatan alumni ini gitu. Karena kan di sela-sela kesibukan yang lain, teman-teman tentunya harus ada yang selalu mengingatkan, mengkomunikasikan, share dan lain-lain ya. Jadi ada penggeraknya gitu. Komitmen ya dari peserta atau anggota yang lain agar kegiatan ini muncul ya sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Ya. Jadi mungkin itu dulu sambutan saya. Selebihnya saya akan menyimak ya. Mungkin saya sampai jam 5 akan ikut menyimak gitu. Apa-apa yang teman-teman nanti diskusikan gitu. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah dan seizin teman-teman sekalian, acara saresehan dan launching ikatan alumni ya, Kemah Budaya Kaum Muda, saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Terima kasih Mbak Septi. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Yudi. Ya, dengan berakhirnya sambutan, selesainya sambutan dari Pak Yudi sekaligus pembukaan acara saresehan ini, maka selanjutnya kita akan memasuki sesi pengenalan IA KBKM. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Salam budaya. Kami dari KBKM mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-76. Kami siap mendukung Ikatan Alumni KBKM. semoga bisa menjadi pelopor unggul dalam kemajuan kebudayaan. Sama-sama bangun budaya.
Ya, baik, sama-sama bangun budaya. Ya, tadi kita udah sempat nostalgia ya untuk angkatan 2019 dan 2020. Sama-sama sudah nostalgia dan juga melihat dari angkatan-angkatan yang lainnya. Itu semuanya udah lengkap teman-teman. Dari angkatan 2019, 2020, sampai 2021. Kita satukan menjadi satu video. Nah, mungkin dari teman-teman sudah mulai ada yang bingung atau mungkin mulai berpikir apa sih mau kayak gimana sih selanjutnya kita, dan sebenarnya untuk apa sih IAKBKM hadir dan bagaimana, sama-sama kita akan simak penjelasannya, pengenalan dari IAKBKM yang akan disampaikan oleh Kak Hendra. Untuk Kak Hendra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Oke, silakan. Dengar, Kak. Baik. Oke. Seperti saya tadi di pembukaan, apa sih IAKBKM? IAKBKM itu mau seperti apa? Mau dibawa kemana gitu? IAKBKM itu mau dibawa kemana? Bisa di next. Saya mungkin di sini akan menjelaskan mengenai awal mula sih para inisiator berkumpul, lalu ada ide untuk membentuk IAKBKM, yang dimana IAKBKM ini ataupun para inisiator ini berangkat dari kejenuhan yang dirasakan oleh para peserta, terutama KBKM angkatan 2021 mengenai pematerian serta kegiatan-kegiatan yang dirasa monoton ataupun dirasa itu saja gitu loh. Apalagi kita jenuh banget ketika kita nggak bisa bertatap muka langsung gitu, dan kita hanya lewat via Zoom aja gitu. Lalu kita berinisiatif, terutama waktu itu saya Hendra Adi Pratama, perwakilan dari tim Bolban dari Regional 2 dan Kak Nuha Murtada dari tim inklusif untuk membuat suatu kelompok ataupun suatu forum diskusi yang bernama Kawan Bercanda. Ini adalah suatu plesetan dari KBKM sebenarnya tuh, dari teman-teman tuh. Kawan Bercanda kaum muda gitu loh. Sama-sama KBKM juga pada dasarnya gitu. Yang dimana kita mendiskusikan mengenai materi-materi tentang KBKM ini sendiri. Bahkan di situ kita bertukar ilmu, bertukar pendapat dan berargumentasi sebebas mungkin di situ. Nah, setelah itu muncullah ide dan gagasan untuk berkolaborasi dengan lintas regional, yang dimana pada saat itu Kanuha dan teman-teman mengajak gitu untuk berkolaborasi bersama regional-regional yang lain, karena dirasa nggak rame nih cuman regional 2 aja gitu, nggak rame cuman hanya orang Jakarta, orang Bandung gitu, orang Jawa Barat, orang Banten ataupun orang Lampung aja. Ayo kita kolaborasinya se-Indonesia gimana. Waktu itu muncul kata-kata seperti itu. Bahkan salah satu kawan kita berkata juga, ini kita menang nggak menang, kita harus tetap launching untuk aplikasi yang akan kita buat. Itu kata-kata dari Bang Jikri ini waktu itu. Kenapa harus kita launching? Karena itu untuk bermanfaatan bersama, yaitu untuk bermanfaatan masyarakat yang akan kita teliti gitu. Nah, lalu kita muncul untuk berkolaborasi hingga akhirnya kita berdiskusi dengan fasilitator. Saat itu kita berdiskusinya itu dengan Bang Pardan gitu. Saudara Pardan ada, Bang Pardan pun Dewan Pengarah dari IAKBKM ini. Bang Pardan dan Kak Sintia waktu itu yang terus membina kita, berdiskusi, merumuskan gimana sih IAKBKM, bentuknya seperti apa, dan hingga akhirnya kita bisa memunculkan apa itu IAKBKM. Nah, IAKBKM ataupun Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda ini ialah wadah pengembangan diri di bidang kebudayaan dan teknologi kebudayaan bagi alumni kegiatan KBKM dalam upaya berkontribusi nyata dalam meningkatkan kemajuan kebudayaan yang berkelanjutan. Yang dimana dalam kegiatan ini kami dan teman-teman inisiator beranggapan bahwa KBKM itu belum selesai, kawan-kawan. Mari kita bersatu padu, kita kembangkan terus kebudayaan Indonesia. Next. Ya. Nah, visi terbentuknya IAKBKM adalah terbentuknya suatu komunitas anak muda yang menjunjung tinggi nilai adiluhung kebudayaan serta berperan aktif dalam upaya pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal. Misinya menghadirkan ruang ekspresi kebudayaan di tengah anak muda, meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknologi kebudayaan,
dengan menghadirkan pelatihan, pendampingan, serta inkubasi yang berkelanjutan, yang dimana nantinya teman-teman bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama untuk melakukan inkubasi kebudayaan. Bahkan mungkin saja kita ke depannya kita berangan-angan ataupun bermimpi setinggi langit itu kita membuat suatu inkubasi pertama, kebudayaan pertama yang ada di Indonesia. Itu mungkin saja bisa terwujud dengan wadah IAKBKM ini. Yang ketiga itu bekerja sama dengan stakeholder untuk menghadirkan ekosistem pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan. Nah, di sini teman-teman mungkin bingung ya, kenapa sih logo IAKBKM ini seperti ini gitu loh. IAKBKM ini kok logonya kayak gini gitu. Nanti saya akan jelaskan. Bisa di next. Logo ini dalam implementasinya akan seperti ini. Logo ini dibuat oleh saudara Nuha Murtada. Dia salah satu inisiator juga dari tim Inclusive. Next, Kang. Nah, dalam pemaknaannya dia mengambil pemaknaan seperti ini, yang dimana mengambil contoh dari sejarah dan kearifan lokal yang ada di dunia saat itu, yang mulai dari lukisan-lukisan di goa-goa gitu kan, lukisan-lukisan perang yang ada di goa-goa, lalu dikolaborasikan dengan kebudayaan sekarang ataupun teknologi zaman sekarang, yaitu adanya QR code ataupun barcode gitu kan, dikolaborasikan sehingga menjadikan logo IAKBKM. Akan tetapi teman-teman, ketika melihat logo IAKBKM ini penuh dengan makna. Bisa di-next kan? Maknanya apa sih? Kenapa harus ada 3 orang berpegangan tangan, lalu kok 3 orang gitu loh? 3 orang ini melambangkan tentang implementasi dari pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Tungtulodo, Ingmadia Wangunkarso, dan Tuturi Handayani. Serta yang bergandengan tangan itu mempresentasikan mengenai dalam upaya pelestarian kebudayaan. Dan ini dikolaborasikan dengan bentuk visual QR code. Next. Yang dimana ini menandakan mengenai perkembangan teknologi yang ada di zaman sekarang. Nah, di sini mungkin teman-teman yang bakal dijelaskan lebih lengkapnya itu nanti di sesi kedua mengenai struktur dari Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda. Next. Dalam Ikatan Kebudayaan Kaum Muda, dalam Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda ini, yang pertama ada board advisor, itu sebagai dewan pengarah, yang dimana dewan pengarah ini dia memantau teman-teman yang ada di dalam struktur keorganisasiannya, yang dimana dalam struktur keorganisasian ada koordinator pusat, lalu ada wakil koordinator pusat atau wakil ketua, ada bendahara umum, sekretaris umum. Lalu di bidang untuk kesekretariatan itu sendiri ada sponsorship, partnership, media dan komunikasi, itu untuk di kesekretariatan. Lalu ada divisi-divisi yang membawahi program-program, yang dimana divisi ekonomi kreatif, divisi ilmu kesenian, divisi hubungan antar agama, divisi teknologi, divisi sosial kemasyarakatan, divisi intelektual, dan divisi sastra, bahasa, dan sastra. Selain itu untuk teman-teman daerah bisa mengimplementasikan dari apa yang ada di pusat ini gitu. Nanti di daerah itu akan dibagi menjadi 7 koordinator daerah sesuai dengan regional kegiatan. Nah, nantinya itu teman-teman yang di koordinator daerah bisa membuat struktur organisasi seperti Ikatan Alumni Kaum Muda di tingkatan pusat. Seperti ini dengan pantauan dan garis koordinasi langsung dari koordinator pusat IAKBKM. Nah, buat teman-teman bila pengen tahu ini adalah inisiatornya, bisa dilihat oleh teman-teman yang pojok kanan itu adalah Bang Pardan. Dia alumni KBKM angkatan 2019. Ya. Alumni Prambanan nih, mana alumni Prambanan? Masih ada. Nah, itu Bang Pardan itu. Nah, lalu ada Bang Supyan. Lalu ada Bang Jahid. Ada Septi yang tadi MC, lalu ada saya Hendradi Pratama atau Hendra Chan, ada Jikri, ada Nanda Salsabila, ada Giwan, ada Bang Nuha Murtada, dan yang terakhir ada Kak Cynthia Handi. Mungkin teman-teman untuk penjelasan mengenai AKBKM sekian. Bila mana ada pertanyaan nanti akan kita bisa pertanyakan di Q&A dan saran-saran, serta untuk open recruitment-nya seperti apa nanti akan dijelaskan di sesi kedua. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat buat teman-teman, bangun kebudayaan Indonesia. Sama-sama bangun budaya.
Salam budaya. Ya, baik. Terima kasih Kak Hendra atas penyampaiannya mengenai IAKBKM. Mungkin kurang lebihnya teman-teman sudah sama. Untuk struktur-struktur yang ada di IAKBKM, tentunya ini bukan suatu struktur yang memang sudah fix atau sudah ada. Tapi kita juga membutuhkan teman-teman dari angkatan 2019 sampai angkatan 2021 yang ikut bersama-sama aktif, sama-sama kita bangun budaya, dan tentunya sangat ditunggu keaktifan teman-teman untuk kita berkolaborasi bersama di IAKBKM. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya, acara selanjutnya adalah pengenalan launching website. Tetapi teman-teman, ternyata website ini ada error dari pihak provider, tetapi kita bakalan lihat dulu spill-spillnya dari Kak Fardan nih. Kak Fardan katanya mau spill sedikit tentang website kita, website IAKBKM. Kepada Kak Fardan, dipersilahkan. Halo, selamat sore semuanya. Thank you untuk Saudara Septi dari Angkatan 2020 atas kesempatannya. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir, top level manager dari teman-teman kementerian, dan juga panitia, dan juga perwakilan BOE dari Ikatan Alumni KBKM hari ini. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya, bahwa website kita sebenarnya sudah ready untuk launch, hanya saja ada sedikit isu dari provider kita. Tidak bisa kita sebutkan nama providernya karena ini menyangkut suatu kekurangan dan suatu error gitu ya. Dan kebetulan banget errornya itu terjadi hari ini, dan bukan hanya di website kita, tapi beberapa website yang terdapat di cloud saya sendiri, karena ini masih menggunakan cloud personal seperti itu makanya sangat rawan gitu ya, cukup rawan. Nah, hari ini saya coba spill sedikit seperti apa sih yang akan menjadi pintu gerbang dari apa ya, bisa dibilang pintu gerbang dari pusat informasi kita itu ke depannya seperti apa. Oke. Sebelumnya saya izin share screen. Oke, bisa terlihat teman-teman ya. Oke, ini adalah pintu gerbang utama dari Pusat Informasi Ikatan Alumni Kemah Budaya gitu. Nah, domainnya belum bisa kita berikan, belum bisa kita infokan ke teman-teman. Insya Allah sore ini ketika sudah solve, insya Allah jam 17 katanya solve sih. Nah, insya Allah kalau sudah selesai kita bisa infokan ke teman-teman untuk bisa dinikmati oleh semuanya. Saat ini masih berada di local host kita gitu ya. Nah, di web ini nanti teman-teman juga bisa bergabung dengan tim kami, dengan tim inisiator untuk menjadi pengurus gitu. Nah, saat ini formatnya kan masih ini akan kita launching pada tanggal 30 seperti itu. Nanti teman-teman semuanya akan melalui satu website ini gitu ya, termasuk program-program dan artikel-artikel. Oke, nah di sini sudah bisa kita lihat ya, bahwa KBKM selama 3 tahun terakhir itu sudah punya 4.000 alumni tidak terasa, dan sudah ada sekitar 1.200 proyek dan inisiatif yang di launch, dan juga lebih dari 100 partner regional dan stakeholder maupun SKPD dan PLT di baik pemerintahan kota, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat. Dan ini kita punya banyak sekali mimpi yang harus diwujudkan teman-teman. Nah, melalui website ini saya berharap nantinya kita itu satu pintu lah untuk mendapatkan informasi. Nah, untuk rencana program sendiri itu di sini mungkin
ada beberapa ya keuntungan teman-teman bergabung dalam program IAKBKM ini, yaitu ada mentorship. Nanti formatnya seperti kelas yang akan kita buat website, kemudian ada industri matchmaking, kemudian ada inkubator seperti yang dijelaskan Saudara Hendra tadi, kemudian ada akses pasar dan kesempatan pendanaan melalui berbagai program. Itu. Nah, di sini sendiri teman-teman diwajibkan untuk membuat akun ya sebelum teman-teman melakukan pendaftaran, sebelum teman-teman mengikuti event, sebelum teman-teman mengikuti pelatihan. Dan akun ini sendiri sudah ready, sudah sangat ready, sudah bisa teman-teman create di sebelah sini nanti. Oke, dan terakhir mungkin yang ingin saya tunjukkan adalah bagi teman-teman yang ingin apa ya istilahnya, yang ingin menjadi pengurus, nanti bisa klik di bagian ini untuk melaksanakan, untuk melihat dulu gitu ada divisi apa saja sih. Seperti yang sudah Hendra tadi sampaikan ya. Kita ada wakil koordinator pusat, ada staf sekretaris umum, bendahara, koordinator regional, media komunikasi, partnership sastra, keilmuan teknologi, hubungan antar agama, kesenian ekonomi kreatif, dan sosial kemasyarakatan. Dan terakhir, ini dia orang-orang di balik IAKBKM. Teman-teman mungkin udah ngelihat tadi, dan ini ada 2 orang kota investor, yaitu saya sendiri dan Kak Cynthia Handi. Mungkin itu spill sedikit dari saya. Doakan mudah-mudahan nanti jam 17 sudah isunya sudah solve di sini untuk untuk provider kita, sehingga bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Oke, thank you. Lanjut ke saya kembalikan ke Septi. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Fardan telah menyampaikan sosialisasi mengenai websitenya. Wah, tadi sebenarnya mau spill sedikit, tapi ternyata banyak ya di spillnya. Ya, selanjutnya, acara yang selanjutnya mungkin ya acara yang ditunggu sama teman-teman ya, acara yang benar-benar ditunggu teman-teman, dan memang dinanti-nanti sama kita semua menjawab berbagai keluh kesah ataupun kebanggaan dan lain sebagainya, yaitu acara Sarasehan. Nah, oh ya, sebelum memulai acara Sarasehan, nanti untuk pengenalan dari masing-masing divisi nanti akan disampaikan di sesi kedua. Nah, sekarang kita akan mulai acara Sarasehan yang Zahid dan juga Kak Ananda. Halo Kak Zahid, Kak Ananda. Halo Kak Septi. Halo Kak Septi. Selamat sore. Oke, Kak Ananda, Kak Zahid, mungkin bisa langsung saya berikan kepada Kak Zahid dan Kak Nanda ya untuk memandu Sarasehan kita yang akan dilaksanakan hari ini. Kepada Kak Zahid dan juga Kak Nanda, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya juga jangan lupa. Oke, selamat sore semuanya. Tentunya masih semangat ya untuk mengikuti Sarasehan kali ini. Nah, sebelumnya kita berdua mau kenalan dulu nih sebagai moderator dengan saya sendiri Nanda Salsabila dan partner saya Muhammad Abdullah. Oke, selamat datang semuanya di Sarasehan. Nah, jadi Sarasehan untuk kali ini tuh dalam bentuk focus group discussion, interaktif aja gitu kan. Kalau misalnya nanti kalian ada yang mau share pengalaman gitu kan, terus mau tanya-tanya juga itu boleh banget. Karena kan di sini juga ada Kak Bobi, Kak Irham juga gitu kan, terus ada Pak Dir juga, itu boleh nanti. Oh iya, gimana nih Sobat Budaya, kabarnya baik atau gimana nih? Pasti ada yang merasa bahagia sama yang kecewa juga nih pasti. Aduh, kenapa nih? Kok ada yang bahagia, ada yang kecewa gitu? Kenapa Kak? Ya jadi kan pas tanggal 17 kemarin, kita kan cuma ngerayain hari kemerdekaan kan. Nah di tanggal 17 juga ada pengumuman Kemah Budaya Pemuda yang menuju ke tingkat nasional buat di angkatan 2021. Pasti ada teman-teman Sobat Budaya di sini yang kayak merasa kecewa dan juga ada yang bahagia tentunya. Oke. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin ini dulu nih Kak. Selamat buat teman-teman yang udah berkesempatan lolos ke tingkat nasional, dan selamat juga yang sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3 dari setiap regionalnya. Dan untuk teman-teman yang belum berkesempatan, gak apa-apa, jangan sedih, tapi kita bangkit lagi, karena KBKM itu bukan satu-satunya wadah untuk mengembangkan ide-ide kalian nih, tapi kan bisa aja di tempat lain atau di ikatan alumni juga nih. Iya betul banget. Jadi kita di sini di KBKM kan juga jadi wadah yang bisa menyalurkan minat bakat kalian di bidang mungkin prarupa dan juga aplikasi di tahun 2021.
Jadi kita sama-sama belajar kok, jadi nggak usah takut kayak misalnya kalian nggak lolos atau gimana, kita di sini ya KBKM ini justru untuk mewadahi kalian juga gitu. Betul banget. Nah, kayaknya kalau misal ngomongin lomba tuh pasti ini kan kayak ada seruannya gitu kan. Apalagi kan tadi sudah disebutkan bahwa Kemah Budaya Kaum Muda ini tuh udah 3 tahun gitu kan, dari 2019, 2020 dan sekarang 2021. Nah, pasti di setiap angkatannya gitu kan, apalagi ada yang offline, ada yang online gitu kan, pasti punya keseruan tersendiri gitu. Jadi di sini kita juga pengen ngedengerin ya Kak Zahid ya. Iya, betul banget. Pasti di masing-masing tahun angkatan tuh punya juga kan cerita sendiri yang unik-unik yang belum kita pernah rasain bersama gitu. Pasti misalnya di angkatan 2019 yang secara offline di mana dia 20 dan 2001 yang online, walaupun begitu kita bukan cuma apa ya, jadi kita juga bisa belajar walaupun online tuh kita nggak jadi penghalang buat kita berkreasi. Betul banget sih Kak Zahid. Nah, karena itu nih, jadi kita pengen ngedengerin nih sharing-sharing dari perwakilan angkatan 2019, 2020 ataupun 2021. Jadi boleh banget nih Kak Zahid nih yang pengen sharing boleh banget nih. Oh iya, ayo langsung raise hand aja coba. Iya, raise hand. Boleh nih, ayo yang tadi itu yang awal-awal tadi ada yang mau cerita. Boleh banget nih, ada yang mau cerita. Cerita pengalamannya selama KBKM itu gimana, mulai dari submission, terus juga ada lolos di tingkat regional juga kan. Lalu mungkin ada beberapa teman kita yang lolos ke nasional gitu. Ya, ayo boleh banget yuk. Raise hand. Kita mau kita sharing-sharing aja di sini. Kayak ada yang mau ceritain waktu Kemah Budaya Kaum Muda tuh tahun 2019 tuh seperti apa sih? Gitu kan. Apalagi kan aku sama Zahid di 2021 kan yang notabene online gitu. Jadi kita nggak tahu kalau offline tuh seperti apa. Oke, ini mungkin udah ada nih, ada dari oke, nanti juga bakal dijawab juga tuh sama tim KBKM dan Juri. Di sini udah ada nih. Udah ada nih dari Kak Misbah nih. Kak Misbah dari Yogyakarta, keren banget. Ayo mulai coba. Cek. Halo Kak Selamat sore teman-teman semua. Hai. Pada sehat ya? Ya boleh Kak, boleh silakan langsung Oke. Cerita. Sharing sedikit aja. Jadi sebetulnya tuh kalau dari tim kami tuh ngenalin idenya kami dulu ya. Cek. Kami tim Gema Eko Wiyata waktu itu sebetulnya punya ide gagasan terkait pemanfaatan pokoknya ada masalah yang gitu di desa. Nah, kebetulan timku itu kan dari ekonomi sama ilkom, mereka cari dari teknik kan saya teknik manufaktur cari buat cangkang keongnya. Ketertarikan awalnya itu buat mengolah cangkang keong jadi bioplastik gitu kan. Nah, waktu aku masuk ke tim, idenya itu berubah total. Nah, idenya berubah total, jadi konsepnya soalnya aku sendiri pernah mempelajari kalau bioplastik di Indonesia itu belum bisa ROI-nya belum nutut gitulah. Jadi kita melakukan pendekatan sosialnya gimana, masyarakatnya gimana, akhirnya ketemu ide bahwa yang diolah itu keongnya bukan cangkangnya. Nah, waktu itu sebetulnya idenya dimasukkan ke PKM, tapi belum lolos. Akhirnya karena ada program KPKM ini, kebetulan aku udah notice KPKM kan sejak 2020 ya. Pokoknya tahu ada program KPKM itu dari cutting tapi beda kampus gitu. Aku lihat di portofolionya gitu ceritanya. Nah, terus aku cari mengikuti, wah ada pembukaan langsung aku share lagi. Terus teman-teman yang ngajak tadi semangat ikut, walaupun waktu itu aku benar-benar sibuk. Dua temanku ini tetap semangat daftarin gitu ya, daftar terus alhamdulillah nggak nyangka kalau lolos regional 5 Jogja. Tapi senangnya di KPKM itu karena kita sharing-sharing sama pemateri. Saya yang notabene dari teknik banyak keterbukaan bahwa teknologi sama kebudayaan itu ternyata sangat erat gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa mengangkat isu. Ini sama seperti yang disampaikan di WF, bahwasanya
ada beberapa poin untuk meningkatkan istilahnya kapasitas atau apa istilahnya, menanggulangi kerusakan atau bencana ini, termasuk kan ada krisis iklim itu kan. Salah satu poin utama yang menjadi target untuk menanggulangi berbagai permasalahan-permasalahan itu ternyata ada di teknologi. Dan melalui pendekatan kebudayaan ini kita mampu untuk merancang solusi yang lebih tepat guna gitu, cerita. Oh gitu Kak. Wah, keren banget ya. Pasti udah pengalaman yang luar biasa pokoknya. Iya, keren banget. Apalagi nih dari latar belakang yang berbeda nih. Tadi ada yang ekonomi, ada yang hukum juga ya Kak. Terus juga dia udah Kak Isba juga ini udah ikut PKF tuh, di mana itu gengsi juga kan. Wah iya sih, keren. Iya, jadi mungkin bisa dibawa ke KBKM kan jadinya. Kira lolos ya Kak? Lolos di regional. Oke. Iya Kak. Iya. Ini ada yang mau tanya saya ya? Iya Kak, kenapa Kak? Ini pertanyaannya ke saya atau ke yang lain? Ke Kakak, mungkin sama Taman. Kak Misbah punya kayak ini nggak, ada ide buat KBKM ke depannya gitu? Iya, buat ikatan. Iya KBKM. Saya cenderung setuju dengan inkubasi kebudayaan tadi. Kenapa? Karena waktu kita udah melakukan pendekatan ke desa kan kayak desanya udah kayak mengharapkan gitu. Nah, karena kejadiannya tuh PKM waktu itu nggak lolos, perasaan kita buat relasi ke desanya itu kan jadi nggak enakan kan. Nah, jadi harus nunggu tahun depan lagi, nggak enak. Jadi kalau ada inkubasi kayak gini, cenderung saya sangat setuju. Dimana ketika kita udah punya niat buat merealisasikan proyek kita, benar-benar kita nggak istilahnya membohongi klien kita gitu. Iya betul. Tanya, saya pernah juga survei ke desa-desa gitu kan Kak. Waktu itu program katanya, ini kalau masyarakat tuh gini deh, ada datang mahasiswa tapi kok ternyata nggak datang lagi. Jadi masyarakat tuh mulai kehilangan kepercayaannya ke mahasiswa. Itu ada yang saya datangi desanya kayak gitu. Oh gitu. Kalau ada program inkubasi ini, bahkan kalau perlu saya peserta dari regional ini bisa nggak didukung buat surplusnya, terutama kan dana sih. Misalkan soalnya kemarin sempat diskusi tentang dana desa di regional 5 itu. Oh oke. Nah itu juga mungkin kita masalah itu kita jadi setiap sesi nanti kita nanya ke Mas Bobi mungkin ya, bisa ditanggapin. Mungkin Mas Bobi bisa menanggapi dari sharingnya kami mungkin. Iya. Terus juga ada Mas Agus juga dan Kak Berto juga nanti boleh juga. Silakan. Dari Mas Bobi dulu. Ya mungkin Mas Bobi. Ayo Mas Bobi. Boleh. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Zahid, Mbak Nanda, Mas Nanda. Mas Zahid dan Mbak Nanda sebagai moderator. Izin Mas Agus, Mas Berto mau menyampaikan tanggapan duluan kepada teman-teman. Jadi yang pertama ingin kami sampaikan dari panitia adalah teman-teman, apapun hasil di pengumuman KBKM nasional yang lalu, itu tidak mengubah apapun terhadap marwah utama dari KBKM. Marwah utama KBKM itu adalah inkubasi, bukan kompetisi. Kompetisi tetap kita laksanakan sebagai stimulus teman-teman aja, karena tanpa kompetisi ide-ide itu tidak terstimulus gitu kan. Jadi kita masih pantau semua, bahkan kita sekarang lagi mapping teman-teman, karena jujur aja kita nggak bisa misalkan mendanai semua 424 peserta taruhlah tahun ini untuk bisa merealisasikan idenya gitu. Kita punya keterbatasan dan kalau kita mampu, kalau memang ada, kita kalau bisa semua kita pilih untuk masuk ke tahap nasional gitu. Tapi sayangnya memang kita harus memilih beberapa dari teman-teman untuk jadi wakil, dan sudah kami sampaikan juga jauh-jauh hari sebelumnya bahwa siapapun yang menjadi wakil ini bukan lebih baik daripada yang lain gitu. Mereka mungkin lebih siap dan lebih mewakili apa yang menjadi marwahnya KBKM gitu. Marwahnya KBKM tahun ini untuk pembangunan desa. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga itu punya ide-ide yang lebih baik, tetapi mungkin
kendaraannya adalah instansi lain, bisa saja nanti instansi lain yang kita sedang menggandeng instansi-instansi lain yang mungkin punya potensi untuk jadi mitra teman-teman gitu. Mungkin itu Kemenparekraf, mungkin itu BPPT, mungkin itu nanti Kemendes. Nah, tugasnya KBKM, panitia terutama di sini dari Kemdikbud adalah membuka jalan teman-teman untuk bisa punya jalur kepada calon-calon Bapak Asuh dan orang tua asuhnya ini gitu. Karena kita kerja budaya ini adalah bukan kerjanya punya Kemdikbud Ristek, bukan punyanya kementerian, tapi kerja kita bersama dan sinergi itu mutlak gitu. Sinergi mutlak dan kita berharap KBKM jadi hub-nya. Tentu ada banyak celah-celah di KBKM yang bisa diisi oleh teman-teman alumni gitu. Sesuatu yang sifatnya lebih casual tadi, yang lebih nyaman, misalkan bikin podcast senior yang memang tidak bisa kita laksanakan di pelatihan regional, bisa dilaksanakan di sini. Terus saya lihat juga tadi ada mungkin ada visi untuk membuat jurnal dan lain-lain, pelan-pelan itu dilaksanakan gitu. Yang paling penting adalah itu tadi teman-teman bersenang-senang dalam kerja kebudayaan ini gitu. Jadi passion-nya dapat, engagement-nya dapat, insya Allah nanti akan menyusul apapun nanti karyanya itu akan menyusul hasilnya gitu. Dan kami tetap berkomitmen kepada teman-teman bahwa Kemdikbudristek dan Ditjen Kebudayaan terus mengawal kerja teman-teman, siapapun itu, walaupun itu menang atau tidak, selama itu idenya masih memberikan kontribusi dan teman-teman masih semangat untuk menjalankannya, kita sama-sama kawal. Kurang lebih seperti itu ya. Termasuk tadi dari Mas Razif ya, Mas Misbah. Mas Misbah ini waktu presentasi akhir kita Q&A dia lama nih nanya nih. Beliau nih nanya lama nih. Masalah ekonomi kreatif bahan dari olahan keong ya, Mas ya. Nah, malah udah sempat launching ke desa ya kalau nggak salah Mas ya, udah diterima penduduk desa, bahkan udah ada tes market dan lain-lain. Nah, yang kayak gini kan itu adalah apa ya, kerja yang sudah bisa kita follow up gitu. Mungkin memang misalkan sekarang tempatnya nggak di KBKM, nanti kita coba cari mitra yang bisa bantu gitu. Yang penting Mas tetap semangat, portofolionya diperbaiki, kekurangan-kekurangan dalam produknya ditambal, pasti ada aja nanti yang jadi mitra. Dan kita sama-sama kawalnya ya. Itu yang kurang lebih yang mau saya tambahkan. Di sini juga ada Mas Agus dan Kakak Berto. Mungkin ada statement yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nanti kita diskusi lagi ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Bobi. Ini keren banget. Keren banget ya. Kita bisa mengembangkan passion sama engagement juga kan. Iya. Juga KBKM itu tidak merubah marwah ya. Jadi marwahnya itu sebuah inkubasi gitu. Kompetisi itu hanya stimulus gitu kan. Nah, oke nih, di sini kan juga hadir Mas Agus dan Mas Berto. Nah, boleh banget nih untuk meminta pendapat dari keduanya. Nah, dari Mas Agus dan Mas Berto, boleh. Silakan. Iya, oke, terima kasih. Halo, salam kenal semua ya, teman-teman alumni Ya, halo, Pak. KBKM. Iya, terima kasih. Mungkin saya ya sebetulnya visinya sama sih ya saya dengan Mas Bobi, karena kita kan memang representasi dari penyelenggara ya. Memang KBKM yang kita bangun sebetulnya kan tidak berfokus pada kompetisinya ya. Karena kalau kompetisi itu kan akan hasilnya ada yang terpilih ya terbaik dan ada yang sebetulnya memang yang ingin kita bangun program-program yang berkelanjutan. Nah, tentu karena kita ingin membangun satu ekosistem, ya. Ekosistem kerja budaya dari anak-anak muda, ya. Karena saya melihatnya begini, KBKM ini kan sebetulnya miniatur dari keberagaman anak-anak Indonesia gitu ya. Jadi miniatur dari keberagaman talenta, ya. Bagaimana inovasi dan ide-ide kreatif anak-anak muda itu bisa menggabungkan antara kemajuan teknologi
dengan kolaborasi potensi budaya di daerah gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa dengan cara-cara kreatif mereka menjawab permasalahan-permasalahan real di lapangan, khususnya masalah-masalah sosial. Ya kita, karena memang tahun ini yang kita angkat memang lingkupnya desa gitu ya. Tentu karena melihat bahwa potensi desa itu satu potensi yang patut menjadi sebuah peluang yang sebetulnya wajib kita bisa berkontribusi banyak gitu ya. Jadi saya juga berharap sekali program-program aksi teman-teman nanti ya tentu akan menstimulan dan mengakselerasi pembangunan daerah pedesaan ya. Jadi desa ini ya tidak hanya sebagai identitas budaya dengan segala potensinya gitu ya, tapi juga diharapkan akan inovasi yang kalian lakukan nanti menjawab semua permasalahan yang ada di desa ya. Baik itu masalah rendahnya tingkat kesejahteraan atau rendahnya tingkat pendidikan, masalah kesehatan, kurang tersedianya infrastruktur, rendahnya aksesibilitas pelayanan publik misalkan, termasuk juga bagaimana membuka ruang-ruang budaya gitu ya, ekspresi budaya yang sebetulnya bisa dibuat oleh kalian semua gitu ya. Kenapa harus anak muda sih ya? Ya tentu kita belajar dari sejarah lah bahwa dari generasi ke generasi gitu ya, perubahan ke arah yang lebih baik itu pasti diinisiasi oleh anak-anak muda gitu ya. Dan itu sudah terlihat lah sejak kalau kita belajar sejarah itu kan dari masa kebangkitan nasional dulu, makanya tercetus Sumpah Pemuda pun juga yang merintis adalah anak-anak muda gitu. Termasuk bagaimana kemudian kita merdeka kemarin, ini kan momennya masih Agustus nih, jadi saya masih bicara soal sejarah kemerdekaan yang kita raih pun sebetulnya juga karena ada peran generasi muda di situ. Sampai masalah transisi ya, pemerintahan dari Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru sampai reformasi pun juga ya semua yang merintis anak muda. Jadi kekuatan dari perubahan negara ini ke arah yang lebih baik ya karena memang awalnya dari anak-anak muda ya sebagai agen perubah ya, agent of change gitu ya. Jadi kita sangat berharap sekali gitu ya generasi muda, kaum muda ya bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata terkait dengan bagaimana inovasi itu bisa dibuat untuk kemajuan kebudayaan itu sendiri gitu ya. Nah kalau tentu masalah bagaimana kita merintis sebuah keberlanjutan ya ini memang perlu ada macam-macam ini ya kolaborasi ya tentu karena selain kita membangun ekosistem ya kita juga ingin menciptakan interaksi di antara peserta termasuk juga bagaimana teman-teman mampu membangun jejaring. Saya melihat ini sebetulnya satu visi bagaimana kayak Mas Hendra, ya Mbak Cynthia gitu ya teman-teman inisiator ini sudah mencoba untuk membangun jejaring ya. Saya mengutip pemikirannya Charles Tilly aja deh, mungkin teman-teman ada yang tahu collective action-nya Charles Tilly ya. Mengapa kemudian yang namanya aksi kolektif itu bisa terjadi? Karena ya tentu kalau kalian baca bukunya Charles Tilly ya dari From Mobilization to Revolution ya, ada 5 komponen nih yang membentuk yang namanya aksi kolektif ya. Pertama ada common interest ya. Teman-teman punya kepentingan yang sama. Pertama dibangun karena kita punya visi, ya punya kepentingan yang sama, common interest. Kedua, ada organisasi yang mewadahi. Jadi kalian bergerak itu karena terafiliasi ke dalam satu jejaring. Dan tentu itu akan bisa digerakkan karena ada mobilisasi dan peluang. Saya berharap teman-teman melihat KBKM ini sebagai peluang. Ya. Peluang bagaimana kalian berkreasi, kalian bisa melanjutkan mimpi-mimpi kalian menjadi nyata itu, ya. Bagaimana supaya aksi kolektif kalian itu bisa terbangun dan tindakan yang programatis itu sangat dibutuhkan, gitu ya. Karena untuk dapat tumbuh berkembang itu kita membutuhkan tindakan yang programatis. Tanpa program nyata dan berkelanjutan maka eksistensi program yang telah ada sekarang nih, yang kita sama-sama bangun KBKM, sementara kita kerjakan ini
nggak ada artinya apa-apa kalau nggak ada kelanjutannya. Jadi inkubasi itu menjadi penting ya. Memang kementerian saat ini sedang mencoba ya, maksudnya teman-teman kita akan merangkul semuanya ya. Tidak hanya yang masuk ke tingkat nasional, yang di tingkat regional yang kemarin ikut serta dalam KBKM itu kita juga ingin supaya mereka semua kita rangkul. Jadi ada pendampingan. Nah, saat ini memang kita berharap sekali ya sedang rintis dengan teman-teman BPPT ya dari Balai Inkubator Teknologi ya. Kita ingin supaya apa? Teman-teman produk yang sudah kalian coba rintis ya, karya yang sudah kalian coba buat, nanti kita bisa kolaborasikan dengan program-program BPPT gitu ya. Bagaimana program itu bisa diinkubasi dan menjadi sebuah produk ya kitnya di situ ya. Tidak hanya untuk kalian tapi juga untuk masyarakat secara luas gitu ya. Jadi saya mengapresiasi dan kawan-kawan panitia gitu ya. Ini adalah sebuah aksi nyata ya. Jadi memang kita butuh sebuah aksi nyata. Aksi kolektif kalian ini saya anggap sebagai suatu bentuk implementasi dari bagaimana pemajuan kebudayaan itu betul-betul bisa diaplikasikan ya. Program keberlanjutan yang diharapkan itu memang yang seperti ini sebetulnya. Jadi memang berarti kita nggak salah pilih nih ya, teman-teman itu memang punya inisiatifnya tinggi gitu ya. Jadi ada satu visi besar yang tidak hanya sebatas pada hal-hal yang tingkatnya wacana saja gitu, tapi itu dipraktikkan dalam kehidupan yang nyata. Jadi kita anggap ini adalah best practice dari sebuah program besar kebudayaan dan saya berterima kasih ya teman-teman mau untuk memulai kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan Ikatan Alumni ini akan menciptakan solidaritas ya, silaturahmi teman-teman, sumbang pikir teman-teman bagaimana supaya saling berinteraksi gitu ya. Jadi jarak itu yang memisahkan kalian secara fisik di era milenial seperti ini kan sebenarnya bukan suatu hal yang masalah gitu ya. Jadi kita dengan bagaimana kemampuan kalian mengadaptasi teknologi ya dengan berbagai perangkat sekarang lah ya yang sifatnya digital ya, komunikasi terus berjalan. Saya yakin sekali ke depannya ini sangat prospektif gitu ya. Jadi rintisan yang sudah kalian bangun sekarang nanti akan kalian nikmati setelah beberapa tahun itu akan baru terlihat nyata ya. Jadi kemajuan untuk teman-teman semua. Saya kira itu Mbak Nanda, Mas Said ya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas. Oke, benar banget sih KBKM itu sebagai miniatur dari keberagaman talenta ya. Nah, ini juga ada yang terus juga ini dari Mas Agus juga benar tadi katanya jadi kalau kita punya masing-masing punya mimpi bersama itu nanti bakal jadi aksi kolektif juga kan. Jadi kita punya tujuan bersama yang lebih besar. Iya, betul banget. Terus gimana nih Kak? Selanjutnya apa nih? Oh iya, mungkin ada nanti yang KBR tuh bisa respon di peserta selanjutnya ya. Iya, betul banget. Oke, mungkin langsung aja ke Kak Michael SP. Oh iya, boleh banget nih dari Sumatera, Michael SP nih dari Sumatera Utara. Boleh banget nih Kak. Langsung on mic aja Kak. Oke, terima kasih kesempatannya buat Kak Jahit dan Kak Nanda. Izin buat kakak yang menjadi inisiator yang sangat berdedikasi untuk boleh menyatukan kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Michael Saurton Mangaul. Saya dari Sumatera Utara, Regional 1. Di tahun 2020 yang boleh lolos ke tingkat nasional. Jadi pada tahun 2020 kami juga pernah ikut dari regional 1 juga dengan nama Cimana Deli, tapi hanya lolos di regional saja. Nah, melihat daripada pengalamannya dan adanya terobosan baru untuk boleh membuat silaturahmi nggak putus dan adanya kerjasama dalam pelaksanaan nantinya, atau mungkin ide-ide yang sudah ada tapi terstak karena tidak tahu mau kemana, untuk mengembangkannya dengan adanya Ikatan Alumni ini mungkin bisa menjadi
jembatan atau bisa menjadi jawaban atas keresahan yang dirasakan teman-teman. Saya katakan demikian karena di 2020 begitu kita tidak lolos ke nasional sampai di regional, dalam realisasinya kita sulit. Kemudian kalau tidak ada komunitas, contohnya tadi yang disampaikan, ya kita hanya berharap ya mungkin idenya ini nggak bisa terlaksana gitu. Dan 2020 awal kemarin yang kita rencanakan di KBKM 2020 baru bisa terrealisasi, itu pun tidak 100% seperti yang ide kita karena kita bekerja sama dengan pemerintah. Tapi dengan adanya ini mungkin karena kan yang namanya ide kita dengan pemikiran sendiri, kemudian kita kolaborasikan dengan pemerintah yang memiliki tujuan sendiri, mungkin pasti bentrok ataupun ya setidaknya cap-cap lah, setengah dari pemerintah, setengah dari kita idenya kemudian jadi, tapi nggak semaksimal atau nggak seperti yang kita harapkan. Jadi dengan adanya ini mungkin ide-ide yang sudah ada, baik itu dari regional ataupun di nasional, dalam pengembangannya ada harapan bagi kita untuk sama-sama boleh kita lakukan kerjasama, baik itu dalam komunikasi maupun nanti pelaksanaannya. Mungkin itu ya yang pasti KBKM walaupun online 2 kali ikut masih online. Jadi ya dengan kegiatan-kegiatan lain harus mengikuti Zoom ya seru-seru dikit lah. Jadi ada greget-gregetnya di mana ketika ada kegiatan lain masuk gantian dulu bantuin gitu kan, apalagi bersama dengan yang pas lagi KKN gitu kan, di mana mereka harus sibuk dengan KKN-nya kemudian harus ikut Zoom. Dan tapi yang lebih gregetnya itu 2020 karena dia 1 harian dari pagi sampai sore gitu, kemudian ada lagi malamnya. Jadi mungkin ya mungkin dalam jaringan luar biasa untuk mungkin KBKM langsung. ini, semoga ini bisa menjadi jembatan untuk anak muda berinovasi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Mikel, keren banget. Dia 2 tahun ikut, terus juga katanya baru lolos di tahun 2021 Iya, ya Kak. betul banget. Keren banget sih. Oke, mungkin ya, selanjutnya dari Mas Berto. ya mungkin Kak Berto bisa ngasih tanggapan mungkin atau jangan. Jangan udah kayak ini. Oke, Ya, teman-teman. Kak Berto. Terima kasih Zahid dan Nanda. Selamat ketemu teman-teman. Ya mungkin saya masih ada di beberapa grup, kayaknya saya juga lupa tuh. Grup yang 2019 apa yang 2020 apa yang 2021 nih. Gitu-gitulah. Jadi kayak terima kasih, berarti kita ketemu lagi di sini. Tentu saja terima kasih untuk para pembinanya ya yang sudah membina teman-teman sampai di sini. Seperti juga tadi yang mungkin sudah disampaikan oleh Bang Bobi, Bang Agus dan juga Pak Yudi tadi, saya kira sudah sudah cukup pendetil dan sudah jelas gitu ya, sudah clear sekali teman-teman bagaimana dari direktorat yang mengampuh kegiatan KBKN kita ini berkomitmen lah untuk ini teman-teman gitu ya. Nah, satu yang penting tadi yang saya kira menarik sekali dari siapa tadi ya, dari Sumut, Mikael ya, dari Mikael tadi menarik sekali bahwa penting sih sebenarnya untuk membangun jejaring dari kita-kita yang punya pemikiran yang sama, punya keinginan yang sama, memilih jalan yang sama juga gitu ya, supaya bisa saling mendukung gitu. Artinya mungkin misalnya di tempat kita masing-masing kayaknya temannya dikit, tapi ketika dalam konteks ini temannya jadi banyak gitu ya. Bisa saling mendukung dan bahkan bisa saling, bahkan kalau mungkin nggak tahu ya, ini mungkin ide-ide yang muncul tiba-tiba aja, bahkan mungkin bisa saling sharing resource ya dari teman-teman sendiri gitu ya. Ya saya nggak tahu lah, mungkin yang saya bayangkan misalnya sederhana ada satu komunitas atau ada satu kelompok mungkin di Sumatera Utara gitu misalnya mau bikin acara online, ada teman di Bali yang punya kemampuan untuk musik, punya kemampuan untuk tari misalnya, bisa mengisi acara virtualnya teman di Sumatera Utara. Itu kan sederhana sekali ya, sharing-sharing seperti itu sangat memungkinkan untuk terjadi.
ketika teman-teman sudah bikin satu wadah seperti ini gitu. Mungkin itu sederhana, tapi lebih jauh barangkali satu ide dari satu kelompok tertentu rame-rame dianggap menarik, beberapa kelompok bareng bantu kerjakan, bareng bantu buka jejaring, lalu setelah udah beres maka kelompok itu berjalan gitu. Artinya kita di Indonesia ini kan dari dulu tuh punya yang namanya lumbung ya teman-teman ya. Di setiap kampung kita segala macam kita masih bisa menemukan tuh ya lumbung. Lumbung ini kan sebetulnya satu kalimat kalau sekarang kalau kita mengambil dari konteks sekarang itu kan mirip-mirip sama crowdsourcing dan crowdfunding itu ya. Jadi kita semua mengumpulkan resources bersama di satu tempat bersama, lalu siapapun yang membutuhkan itu, siapapun yang berkesulitan bisa mengakses si lumbungnya untuk dimanfaatkan. Saya pikir mungkin dengan bergabungnya teman-teman dengan lintas daerah, lintas ide dan lintas usia juga, tapi mungkin usia enggak sih, mungkin yang usia yang ini mungkin saya aja dan Mas Bobi nih kayaknya ya. Lintas-lintas seperti itu memungkinkan sekali untuk teman-teman melakukan semacam lumbung bersama gitu. Entah lumbung ide, lumbung pengetahuan, lumbung resources dan lain sebagainya. Dan saya kira dengan begitu akan lebih maju, dan dengan demikian mungkin cita-cita dari KBKM yang sudah diupayakan oleh teman-teman dari Direktorat PPK dan juga sebelumnya mungkin di lantai 4 dari tahun 2019 sampai sekarang, yaitu bahwa teman-teman anak muda bisa menjadikan kebudayaan sebagai salah satu jalan ya ke depannya, entah untuk jalan untuk aktivitas sehari-harinya, entah untuk pilihan jalan yang dipilih untuk melanjutkan hidup setelah kuliah mungkin, atau bahkan dalam hal ini kerja dan lain sebagainya, itu bisa terwujud gitu. Mungkin begitu aja teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Terima kasih banyak teman-teman semua. Oke Kak Berto, makasih. Terima kasih, Kak. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih Kak Berto nih, selama 3 tahun terakhir ini KBKM dari tahun 2019, terus 2020 sama 2021. Nah, menurut Kak Berto tuh ada dinamika apa sih, kayak tantangan atau gimana tuh selama ini? Mungkin Kak Berto bisa lebih paham. Betul. Gimana sih Kak tantangan? Ya, mungkin ini ya kalau tantangan dari penyelenggaraan ya, maksudnya ini ya penyelenggaraan dalam konteks kepesertaan maupun juga dalam konteks ide. Tantangannya jelas pertama bagaimana mempertemukan teknologi dan kebudayaan kan. Kita selalu ngerasa kayak dua-duanya itu dunia beda banget gitu ya. Dunia yang berbeda banget, tapi perlahan-lahan saya kira dari tahun ke tahun perkembangannya semakin menarik, semakin banyak yang teman-teman yang punya ide yang berhasil mempertemukan antara kebudayaan dengan teknologi dengan baik gitu loh. Nah, dan juga saya melihat juga semakin rasa kompetitifnya mulai tinggi nih kayaknya gitu juga nih. Kayak mulai kayak waduh ini kayaknya karya ide saya kayaknya mesti lebih ini gimana gitu ya. Terus ada juga yang kayak dulu seniornya nih tahun ini diajak atau didorong lah juniornya untuk melakukan yang lebih oke gitu, bikin ide yang lebih menarik dibandingkan dengan tahun lalu apa yang dilakukan mereka di tahun lalu. Nah, dan juga makin saya lihat juga mungkin pelan-pelan transfer itu mulai terjadi ya. Artinya gini, ketika di KBKM pusat, teman-teman dari wilayah lain melihat karya-karya dari teman-teman dari wilayah lain kan. Kalau di regional kan relatif kita sama-sama aja gitu ya. Jawa Tengah dengan teman-teman Jawa Tengah, teman-teman di gitu. Tetapi ketika terkhusus misalnya tahun lalu, ini tahun lalu ya. Ini Om Bobi juga di sini, Mas kita kemarin tahun lalu ngelihat banget gitu bagaimana ketika perwakilan dari regional ini bertemu, mereka tuh juga saling belajar gitu. Mungkin teman-teman yang di sini ada gitu yang dari tahun lalu yang ikut sampai di nasional, ini ada Miracle Team nih. Tadi saya lihat tuh itu juga mungkin bisa mulai ngelihat gitu ya bahwa oh ternyata
anak teman-teman yang di daerah sana udah sampai mikir begini ya, misalnya gitu. Di daerah saya masih yang gini-gini aja nih. Nah, setelah itu pulang mungkin terjadi cerita dan lain sebagainya. Tetapi sangat pelan terjadi itu. Dengan adanya alumni ini mungkin saya kira cerita-cerita seperti itu akan terjadi lebih cepat gitu. Makanya saya tadi bilang dengan teman-teman bikin kayak gini, saya kira ini menjadi bisa dibilang teman-teman bisa membentuk sebuah lumbung pengetahuan bersama nih. Bisa saling sharing, bisa saling apapun gitu antara teman-teman. Bahkan bisa saling kalau liburan kemana gitu kan, nggak punya duit banyak gitu buat hotel yang baik ya bebeng di tempat siapapun bisa gitu ya. Tentu saja setelah pandemi berakhir gitu ya, jangan sekarang pastinya gitu. Saya kira itu sih, kalau saya sih berharap banget nanti bisa melihat terjadinya saling sharing antara teman-teman dan dengan demikian pasti saya kira sangat menarik banget. Gitu mungkin Nanda dan Zahid. Terima kasih Kak Berto atas pendapatnya Kak. Ya, mungkin kita langsung aja nih, ada dari saksi hidup selama KPKM langsung. Selama 3 tahun juga, ya. Alumni 2019 ada Kak Fardan. Waduh. Ya, Bang Fardan. Ya, Kak Fardan, silakan. Halo semuanya. Halo Kak. Halo Mas Berto. Lama kita terakhir ketemu di Bogor ya. Wah, ternyata di situ dia. Oh, ya, terakhir ketemu kita di Jakarta gitu ya. Iya. Ketemu lagi di sini secara online. Oke, thank you banget. Aku alumni 2019 teman-teman, dari alumni Prambanan ya, kalau mungkin ada hashtagnya tuh alumni Prambanan, dan apa ya istilahnya, anak sulung dari KPKM itu sendiri. Dan selama 3 tahun ini tuh aku ngelihat kayak sebuah tantangan yang apa ya, mau dibawa kemana sih gitu karya-karya KPKM itu. Nah, gue selama fasilitasi kalian, gue tuh bisa dibilang orang yang apa ya istilahnya, orang yang paling tahu lah effort kalian itu kayak apa gitu. Dari awal kita suka zoom sampai jam 2. Bener lah Mas Berto, ada yang zoom sama saya sampai jam 2. Apa namanya, anak-anak dari Sumatera. Ada yang zoom sama saya tuh pagi-pagi buta gitu sebelum itu kan. Oke. Nah, itu salah satu yang saya jadi apa ya, jadi salah satu poin besar adalah selama 3 tahun ini berapa sih persentase keberhasilannya yang berhasil, yang ekstern sampai sekarang. Nah, itu menurut saya itu diperlukan suatu pemikiran yang lebih maju, bagaimana proyek anak-anak ini mampu menjadi sesuatu yang berhasil di market, ketika mereka terjun di market. Nah, kalau kita berkaca pada beberapa program pemerintah lain, misalkan pada program Kementerian Pariwisata, dia punya program namanya Backup for Startup. Nah, setelah diinkubasi di Backup, mereka akan diakselerasi di X namanya. Nah, kemudian setelah di X itu mereka akan pergi ke market. Nah, kalau di Kominfo sendiri ada 1000 startup digital namanya. Setelah mereka di-incubate di 1000 startup digital, mereka akan di-incubate lagi, orang-orang terpilih tentunya akan di-incubate lagi di namanya startup studio. Dan mereka itu jangka waktu setiap 2 tahun sekali gitu. Nah, KPKM ini ada apa gitu? Setelah KPKM ini nggak ada apa-apa gitu. Makanya itu keresahan gue selama 3 tahun. Justru kok malah ada gitu anak-anak yang nggak menang tapi berhasil, karyanya itu lolos, karyanya itu diterima di pasar. Kayaknya sense of market, sense of jualan itu kurang gitu di KPKM. Kayaknya saya menilai bahwa kita kurang memandang atau kita masih malu memandang kebudayaan sebagai sebuah industri. Oke teman-teman, di sini saya pengen mengingatkan ke teman-teman semua, kalau kalian mau berhasil, katakan bahwa setiap proyek adalah industri, termasuk proyek-proyek kebudayaan seperti itu. Nah, di sini ikatan alumni KPKM mencoba memfasilitasi teman-teman nih. Nah, waktu itu ada cerita menarik dari Mas Bobi. Datang ke salah satu stakeholder, swasta sektor private tentunya, bertanya, kenapa sih kok nggak ada gitu yang mau berinvestasi, nggak ada yang mau menggunakan karya-karya. Ada mungkin, cuma presentasinya sangat kecil, distribusinya sangat acak dan tidak terdistribusi normal untuk kita bisa memetakan mereka gitu. Nah, ini kan ternyata ada 2 permasalahan. Pertama, kita belum siap secara scale, yang kedua kita belum siap secara knowledge gitu. Nah, KPKM ini sendiri oh ya, jangan saya bocorin sekarang kali ya. Nanti malam kita akan ada ini ya. Nanti malam setelah sholat maghrib kita akan Ditahan Kak Fardan. Kenapa?
Kenapa Kak Kenapa Cynthia? Kak Cynthia? Halo? Ditahan Kak Fardan. Kayaknya Oke, ini juga ditahan Kak, Ditahan, ditahan. Oke, masih ditahan ada. dulu ya. Biar ada surprise. Tapi jadi saran. Setelah maghrib ini akan ada ini ya, ada penjelasan tentang IAKBKM itu seperti apa, dan ada penjelasan tentang objeknya dan sektor-sektor yang akan kalian isi. Bener Gitu. banget. Nah, dengan saya akan terus ke dalam ya. Oke, saya juga nanti kita setengah jam 6 kurang 15 kita akan off dulu, 45 menit, setengah 7 kita balik lagi ke sini. Pokoknya itu sih mimpi dari IAKBKM, kita mau memfasilitasi ide kalian. Bukan saksi hidup selama 3 tahun, ide kalian bagus-bagus, ide kalian keren-keren. Ide gue juga keren. Gak kalah kerennya dengan ide yang menang gitu. Cuma karena kuotanya aja kurang gitu kan. Nah, kita di sini mau dari kalian, harapannya kalian antusias di sini. Oke, mungkin setelah ini anak-anak muda KBKM bisa memberikan sarannya seperti apa sih IA seharusnya, apa sih ide-ide kalian untuk IA ini. Oke, aku kembalikan ke ini orang berdua ya. Oke. Thank you. Terima kasih Kak Fardan. So, jadi bener banget guys, kalau misalnya nanti malam tuh ada pengumuman yang atau Iya nih. jadi surprise kita masing-masing. Betul. Jadi tunggu ya. Tadi udah dijelaskan nih oleh Kak Fardan. Jadi di sini kita juga pengen tahu nih masukan-masukan seperti apa sih dari teman-teman untuk IAKBKM ini gitu. Boleh banget nih. Waduh, Untuk boleh sobat-sobat budaya boleh raise hand Ayo, gitu kan. kita Boleh mengemukakan pendapat Raise hand. kalian. Tapi boleh banget nih raise Raise hand. hand. Misalnya IAKBKM tuh harus seperti ini gitu kan. Wah iya. Harus Biar bikin kita baju tuh. Waduh, bikin baju. Oke, boleh banget. Oke, ada Kak Geri nih Kak. Kak Geri Prisma. Geri Primastio. Primastio. Ayo, Oke, boleh banget nih Kak Geri. Silakan. Oke, aku izin ya Kak, nggak on cam. Kalau mungkin nggak bisa nggak? Oke. Mungkin kalau dari aku ini sih aku pengen ada kayak pelatihan gitu sih Kak. Misal contoh kayak gimana, kan kayak kemarin kan kita udah dapat pelatihan kan dari mentor-mentor kayak gimana cara pendekatan ke desanya, terus juga aktor desa, terus juga cara bikin master plan dan sebagainya kayak gitu-gitu kan. Nah, aku pengen lebih didalamin di situ juga sih supaya akhirnya mungkin paham dulu gitu cara yang etikanya tuh gimana gitu biar bangun desa kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Udah. Terima kasih. Ya. Oke, makasih banget Kak Geri. Jadi intinya sangat dibutuhkan pelatihan yang mendalam ya untuk mengetahui dari sebuah aplikasi tersebut. Oke, lanjut nih. Ada lagi nggak ya? Setiap masukan nanti bakal kita notes. Iya, jadi kita bakal diskusin lagi bareng-bareng. Mungkin ada, ini ada Kak Randi Saputra. Oke, Kak Randi, silakan. Boleh Kak. Baik Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya Kak. Nah sebelumnya punten banget Kak, aku izin off cam karena beberapa kendala. Nah jadi harapan aku dengan ada kegiatan ini, pertamanya aku cukup excited banget sih. Ternyata di balik kebingungan ataupun yang keresahan selama ini yang kami rasakan itu, ternyata ada segelintir harapan yang bisa membuat ide yang telah kami rancang ataupun sedemikian rupa itu yang telah kami diskusikan selama, bahkan ada juga mungkin yang udah bertahun-tahun buat munculin ide yang telah diikutkan dalam KB kami ini. Mungkin di kegiatan ini bisa ide itu bisa kembali lagi bersinar gitu. Nah sebelumnya juga aku bingung juga sih karena dari ide kami kan juga bagus-bagus. Nah itu kalau misalnya nggak ada suatu dorongan ataupun apa, itu bingung banget. Kalau di kami juga misalnya ada nih yang mau melanjutkan idenya untuk memang mewujudkan idenya itu, namun dikarenakan tidak adanya dorongan ataupun tidak adanya wadah untuk memfasilitasinya itu, tentu akan berat, walaupun ada kemungkinan idenya tersebut bisa. Namun alangkah lebih baiknya jika caranya itu ada yang mentor ataupun ada yang membantu untuk menjadi fasilitator ataupun sebagai pendukung agar idenya itu bisa bisa lebih baik lagi. Nah jadi dengan adanya kegiatan ini, semoga ide-ide kami ide-ide brand kami yang telah kami ikutkan dalam kegiatan ini, yang telah kami diskusikan sedemikian rupa, dan kami juga sudah
memasang berbagai strategi lainnya gitu di setiap timnya itu bisa kembali lagi terdevelop dan harapannya ke depannya bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Itu sih Kak harapan saya. Oke, wah keren banget nih dari tadi Kak siapa? Kak Randi ya. Ya kan. Nah, dia keren banget tuh bahwa dia sebenarnya mewakili kita semua nih buat para peserta yang belum berhasil lolos ke tingkat nasional, kayak kesannya kayak 30 tim lainnya yang lolos tuh mau dibawa kemana gitu kan. Jadi kita kayak di sini sebenarnya ya mungkin nanti bisa dibocorin nanti malam ya. Iya, Jadi benar, setelah maghrib gitu. Jadi intinya tadi kita tuh membutuhkan suatu wadah ya kan. Iya, betul banget. Suatu wadah untuk sebagai pendorong gitu kan, untuk apa yang membangkitkan ide-ide kita lagi gitu. Karena ide kita tuh sebenarnya emang bagus banget. Pasti bagus karena kalian juga kan lolos di tahap regional, pasti juga itu disaring dari peserta-peserta lain yang ngirim di website itu waktu itu. Oke, bener banget. Oh iya nih Kak, sebelumnya boleh banget nih ya. Oh, jadi kan kita juga mau kenal ya, karena kan kita acaranya online kan, jadi kita mau kenal gitu dengan muka-muka cantik dan gantengnya kalian. Gimana nih? Kalau misalnya cuma ngeliat Iya. dia ke Hendra, wah kan kurang gitu kayak rasa interaksinya. Mungkin bisa teman-teman lain bisa. Boleh banget on cam. Yuk on cam, jangan lupa pakai virtual background yang kece. Iya, betul banget. Oke, nih ada Kakak, saran aku yang alumni ini coba dibuat tes untuk berhak pendamping calon peserta KBKM, di mana setiap 5 tim itu ada alumninya, jadi peserta itu bisa lebih dekat gitu loh, Kak. Oh gitu. Oh iya, oke. Keren sih nih. Jadi kayak ada pendamping itu biar bisa lebih menjembatani ide-idenya lebih terasah lagi ya Kak Multami Maul. Iya, dari Lamtek nih, regional 2 ya. Ini yang lolos nasional nih kayaknya. Oke, sarannya kita tampung kok. Oke, keren Kak Mul. Mungkin langsung ada tadi ada Kak Hendra dengan sama Kak Rizal nih. Boleh? Mungkin Kak Ray jadi ini Kak. Jadi mungkin tadi udah Kak Ray ini. Oh iya, Kak Ray silakan. Boleh Kak Ray. Oke, selamat sore Kak. Ya, perkenalkan nama saya Ray dari Regional 6. Saya kebetulan baru bergabung di 2021. Saya kebetulan belum beruntung ya masuk. Saya mau ini sedikit bahwa ide kalau yang kami angkat itu sebenarnya berasal dari ide KKN sebenarnya, program KKN yang waktu itu saya ikuti dan teman saya ikuti juga. Jadi pengalaman saya waktu itu, waktu saya KKN, warga desa itu excited gitu supaya saya kan kebetulan idenya tentang biogas portable gitu kan. Biogas portable ini warga masyarakat itu excited gitu, senang sekali. Nah, makanya waktu ada wadah ini KBKM kebetulan sesuai, saya ikut dengan teman-teman yang udah kemarin juga. Nah, sayangnya kemarin ya karena nggak lolos, jadi ya mudah-mudahan saya berharap sekali di KBKM ini bisa bisa mewadahi lah kita ini untuk mungkin kalau toh misalnya Kementerian Kebudayaan tidak bisa memberikan ini ya carikan kayak yang wadah gitulah. Nah, yang kedua Kak, saya ingin bagikan saran. Yang pertama, maaf saya matikan ini karena tidak kedengaran. Saran saya yang pertama Kak, kalau bisa di tiap regional itu ada kayak ruangan sekret untuk kita yang kayak contoh di regional 6 yang di Kalimantan kalau nggak salah ya, dia punya kantor regional, itu ada ruangan sekret untuk alumni KBKM. Jadi satu saat kita pengen kumpul-kumpul bisa di situ gitu Kak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saran saya kalau bisa untuk menjaring alumni menjaring ini ke depannya bisa mengadakan kayak KKN tematik. Itu sih menarik juga itu KKN tematik untuk menjaring ide-ide ini. Kenapa saya bilang KKN tematik? Karena pengalaman saya ya seperti ini. Kita ikut KKN, kemudian tiba-tiba muncul satu ide dan ternyata sangat dibutuhkan dari teman-teman gitu. Apalagi kan
Kemendikbudristekdikti sekarang ya udah mewadahi juga untuk menaungi bagian perkuliahan kan, mahasiswa kampus. Gimana kalau diadakan KKN tematik gitu yang khusus untuk pembangunan pedesaan gitu. Karena terus terang aja Kak, apalagi ya nggak tahu ya kalau di sebelum pandemi COVID, tapi rata-rata sekarang ini untuk COVID KKN itu berkutat pada pasang poster saja gitu di tempat saya. Orang pasang poster, pasang ini saja yang tidak terlalu memberikan impact besar, enggak seperti KKN zaman dulu yang saya pernah lihat gitu. Mereka bikin sesuatu yang bermanfaat bagi kampung atau bagi tempat mereka KKN. Mungkin boleh itu diadakan sih Kak, KKN tematik untuk mahasiswa ya siapa yang pengen. Terus ya yang tadi saya ulangi lagi itu kalau bisa sih di setiap regional ada sekret gitu. Ruang sekret aja sih. Ruang sekret untuk kita ya. Misalnya kayak regional 6, saya di regional 6. Oh, satu saat saya mana ya? Kita bisa ketemuan di sekret gitu. Betul. Jadi kayak kita ada kantor sendiri di ibaratnya kayak kantor lah ya di masing-masing regional gitu ya. Oke. Benar Kak, benar. Makasih Oke. Kak Rey. Itu aja Kak, makasih. Oke, Kak, Terima makasih kasih banyak, juga Kak. atas masukannya. Ya, nah selanjutnya nih ada terkait 2 itu barusan nih, mungkin dari yang Lamtek tadi itu ada Ya, kamu. itu ada tanggapan mungkin dari Bang Fardan nih. Oh ya, Sorry, tanggapan benar. dari Saya. Bang Fardan buat Bang Bobi. Ya. Jadi Iya, menurut Mas Bobi gimana nih kalau dari tadi yang saran dari Lamtek Ya, Kak? ini jadi kan Lamtek tadi yang bilang bahwa kita bisa ada pendamping gitu. Iya, setiap 5. Setiap ya gitu. Oh, kalau pendamping, oke. Pendamping boleh aja. Nanti kan mungkin diaplikasikannya di tahun depan ya, nggak di tahun ini ya. Nggak di tahun ini ya. Kalau tahun ini bisa juga tahun ini sebenarnya karena IA udah jalan. Nanti teman-teman saling mendampingi kan di sini ya. Teman-teman di sini tuh udah punya progres berbeda-beda gitu. Ada alumni yang kayak Fardan udah tahu dia mau jadi apa, dia udah punya proyek apa. Ada yang masih mereka-reka meraba-raba gitu. Ada teman-teman yang masih jadi pion catur, masih berproses untuk jalan ke ujung bidak lawan sampai nanti di ujung baru tahu mutusin jadi apa. Ada orang-orang yang udah tahu udah jadi apa gitu. Kayak Fardan tuh udah jadi peluncur, udah jadi benteng gitu. Dia yang bukain jalan buat teman-teman yang lagi pion-pion ini yang berproses untuk sampai ke bidak lawan jalan duluannya. Itu saya harap itu terjadi di IAKBKM saat ini gitu. Inkubasi itulah intinya gitu kan, saling bersinergi dalam pengembangan diri. Kita akan bantu terus apapun yang dibutuhkan, termasuk nanti mungkin bukan sekretariat tapi co-working space ya. Co-working space dari yang dibutuhkan teman-teman, kita coba nanti nyuratin Ditjen Kebudayaan punya namanya yang UPT yang namanya Balai Pelestarian Nilai Budaya. Itu ada 11 di seluruh Indonesia. Nah, saya berharap regionalisasinya itu bukan berdasarkan regionalisasi yang ada di KBKM, karena regionalisasi yang ada di KBKM itu melihat postur dari jumlah pendaftar dan lain-lain, dan itu bisa berubah tahun ke tahun. Saya berharapnya teman-teman punya cabang, punya cabang atau punya perwakilan koordinator itu di 11 regional, di 11 wilayah kerja BPNB. Nah, nanti BPNB bisa jadi mitra pertamanya teman-teman di tiap wilayah. Di situ kita bisa minta teman-teman di BPNB sediakan co-working space. Teman-teman BPNB ini juga punya passion yang sama dengan teman-teman, mereka punya data, di situ juga ada ikut terlibat gitu untuk meningkatkan portofolionya teman-teman. Jadi, nah, karena itu masalah utamanya kita sekarang ini ketika kita mau terjun untuk ke industri, maksudnya ke industri itu bukan dalam artian kita harus nyari duit dan lain-lain, maksudnya industri itu penting untuk kita karena kita mau memastikan bahwa manfaat dari ide kita ini maksimal gitu. Dilaksanakan secara masif dan manfaatnya maksimal. Mau nggak mau itu harus terjun ke industri, harus dapat investor gitu. Siapapun itu, entah swasta, entah instansi pemerintah. Nah, masalah utamanya sebelum terjun ke situ adalah
banyak investor, banyak calon bapak asuh, orang tua asuh itu yang masih ragu gitu. Mereka melihat portofolionya ini belum meyakinkan untuk mereka gitu. Dan itu terjadi nyata. Nanti kita bisa sharing di sesi-sesi berikutnya gimana pengalaman kami di KBKM nawarin ide teman-teman ke beberapa calon stakeholder atau pemangku kepentingan yang lain begitu. Nah, jadi itu sudah terpikir dan mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan gitu. Makasih idenya buat Lamtek. Lamtek ini juga ini ya, dia langganan KBKM nih udah beberapa kali. Mudah-mudahan yang kali ini kita benar-benar tunggu realisasinya ya, karena yang tahun ini benar-benar ada pressure untuk benar-benar terrealisasi di desanya, desa objeknya. Oke. Tadi Mas Wardan ada yang mau ini? Mas Wardan tadi yang ya. Udah. Iya, mungkin cukup ya Kak, karena udah melihat waktunya juga ya. Dan kita bantu aminkan ya, semoga apa yang kita cita-citakan itu bisa terrealisasi. Ya, sama itu yang tadi pendampingan, jadi kita bisa mendampingi lah ya buat betul banget. Nah, gini loh intinya, semua itu akan datang ke teman-teman, kesempatan itu akan datang ke teman-teman kalau teman-teman itu juga mengembangkan kapasitas dirinya sendiri, mengembangkan kapasitas dirinya, terus nggak stagnan gitu. Kalau usaha itu pasti aja ntar ada yang datang ngajak collab, ngajak kerjasama, atau bahkan invest gitu. Jadi sebenarnya kembali ke teman-teman semuanya ini tuh kembali ke teman-teman. Kami di KBKM cuma buka jalan. Gitu. Pemain utamanya teman-teman semua di sini. Gitu. Ya. Thank you. Makasih banyak Kak Bobi nih. Ya, terima kasih banyak Kak Bobi. Oh iya nih teman-teman, kita punya info ya, Hit ya. Oke. Nah, di sini tuh kita bakal ngebahas tentang open recruitment nih dari Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda. Jadi diharapkan teman-teman bisa ikutan ya agar bisa juga nih bergabung dengan KBKM sebagai pengurus. Ya, betul banget. Jadi jangan lupa nanti malamnya habis maghrib mungkin ya nanti bisa langsung join lagi ke link yang sama dengan point masalah rekrutmen di KBKM ini. Bener banget. Pokoknya yang punya ide nih buat KBKM wajib banget kayaknya nih, harus join banget ya. Bener, sama-sama bangun budaya. Wah, keren. Salam budaya kita. Oke, mungkin langsung semangat teman-teman, semangat. Kita kembalikan ke MC kali ya, Kak Septi. Silakan Kak Septi. Oke, baik. Terima kasih Kak Zahid dan juga Kak Nanda sudah memandu acara sarasehan kita. Nah, teman-teman tadi udah sempat di-spill juga sama Kak Nanda dan juga Kak Zahid terkait dengan sosialisasi open recruitment-nya nih. Jangan lupa untuk ajak semua teman-temannya untuk join nanti sehabis maghrib. Oh ya, sebelum acara berakhir nih kita open cam dulu ya untuk sesi pertama ini. Kita ada buat sesi foto. Saya open cam semua ya. Yuk, kita semua akan melakukan sesi foto. Oke? Udah semua open cam-nya, ditunggu yang lagi benerin kerudung semuanya. Ditunggu. Itu Bapak Operator, ditunggu Bapak Operator yang sudah bersusah payah mengadmit semuanya. Oke. Sudah ya? Sudah semua ya? Aku pandu untuk sesi foto kali ini. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Gayanya ganti dong. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus ikut berpartisipasi sama kita, sama-sama bangun budaya, untuk nanti setelah maghrib tentunya, nanti kita infoin lagi di grup tele dan juga grup WA ya teman-teman. Jangan lupa hadir lagi. Sekian dari acara sesi pertama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Teman-teman di timur udah maghrib dari tadi. Terima kasih banyak ya, Kak Bobi, Kak Terima Berto. kasih Kak Bobi. Teman-teman, minta izin nanti sesi 2 nggak ikut ya. Oke, Oke, Kak Berto. kembali. Nah, terus Kak Bang Berto, Berto. sehat-sehat Bang Berto. Sehat-sehat Kak. Oh, Teman-teman jangan lupa ya join Ketemu lagi sama Kak Berto. siap. Mantap, mantap. Sama Cynthia juga Kak Berto. Ketemu di Jakarta semuanya. Ntar kopi dulu. Pasti kita nanti langsung harus buat acara offline barengan ya. Harus banget dong. Kita juga bisa Oh iya, ya teman-teman jangan di lupa ya Prambanan nanti ya Bang Berto ya. kedua. Jangan lupa ya, boleh tuh. Kalau nggak Borobudur. Harus banget, bener banget kata Kak Reza, harus banget offline. Dapat ya teman-teman ya. Thank you Iya, ya. Oke Kak, Terima kasih. Ini baru masuk. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa lagi di sesi. Aduh berat nih ninggalin. Siap. Udah. Tidak saja. See you guys.